Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda. Saya dari Prodi PGMI semester 4, NIM 4215274. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Syarifuddin MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa yang baik adalah pembelajaran yang dilakukan secara sistematis. Sistematis artinya dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan logis, berdasarkan tingkat penguasaan materi, perbedaan gaya belajar, perbedaan usia, perbedaan motivasi. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Arab yang baik adalah pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu atau individual difference. A. Prioritas presentasi dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, mendahulukan kemampuan pendengar dan pembicara sebelum menulis. 2. Mengajarkan kalimat sebelum kata sebagaimana mengajarkan nahwu atau sintak sebelum syaraf atau morfologi. Ketiga, mengajarkan kosakata yang bermanfaat sebelum yang lainnya. Yang terakhir, mengajarkan bahasa dengan kecepatan normal sebagaimana penutur aslinya. B. Gradasi. Yang dimaksud gradasi adalah yang pertama, bertahap dari yang konkret kepada yang abstrak. Kedua, bertahap dari yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui. Yang ketiga, apabila pada pembelajaran pertama ada 6 kata baru, maka pada pembelajaran kedua ada 11 kosakata. Yang keempat, bertahap dari contoh-contoh kepada kawaid dan definisi. Yang kelima, bertahap dari yang sederhana kepada yang kompleks. Selanjutnya itu yang C, mendalam pada suara, struktur, dan makna. Yang pertama, melakukan latihan-latihan dalam mendengarkan dan berbicara sebagai aplikasi pendalaman aspek suara. Yang kedua, mendalam aspek struktur kalimat, sering dimulai dengan cara latihan pola-pola. Misalnya dalam bahasa Arab, kalimat sering dimulai dengan kata kerja daripada subjeknya. Yang terakhir itu pendalaman aspek makna. Selanjutnya ada pembelajaran keterampilan menyimak. Keterampilan berbahasa mencakup menyimak, bercakap, membaca, dan menulis. Dapat dikategorikan ke dalam keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Konsep dasar pembelajaran menyimak. Kemampuan menyimak dapat dilakukan dengan latihan terus-menerus untuk mendengarkan perbedaan bunyi, unsur-unsur kata atau fonem dengan unsur-unsur lainnya berdasarkan makhraj huruf yang benar, baik langsung dari penutur aslinya maupun melalui rekaman. Yang C, fase-fase pembelajaran menyimak. Ada 4 fase. Yang pertama, fase pengenalan, fase pemahaman permulaan, fase pemahaman pertengahan, dan fase pemahaman lanjutan. D. Teknik pembelajaran aktif menyimak. Teknik pertama, untuk melatih kemampuan mendengarkan dan membaca dan memahami isi secara global. Teknik yang kedua, lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi setiap bacaan. Teknik yang ketiga, tidak hanya menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan. Selanjutnya, ada media pembelajaran menyimak. Ada compact disc interaktif. Yang kedua itu radio, ketiga satelit atau parabola, yang keempat laboratorium bahasa, yang terakhir kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di laboratorium bahasa. Lanjut, pembelajaran keterampilan bercakap. Pendahuluannya, bahasa Arab digunakan secara resmi oleh kurang lebih 20 negara dan dituturkan oleh lebih dari 300.000 umat manusia. Keterampilan bercakap. Seorang dapat dikatakan mampu bercakap apabila ia dapat mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami oleh si pendengar atau lawan bicara. Teknik komunikatif dalam pembelajaran berbicara atau kalam. Yang pertama, teknik prakomunikatif. Yang kedua, latihan komunikatif. Saran untuk guru dalam mengajar pembicara yaitu 1. Guru menyediakan kesempatan maksimal kepada mahasiswa
untuk berbicara dengan menyediakan lingkungan yang mendukung, yang mencakup kegiatan kolaboratif, materi dan tugas otentik, dan berbagi pengetahuan. Yang kedua, guru mencoba melibatkan setiap mahasiswa dalam setiap aktivitas berbicara. Untuk tujuan ini, mahasiswa hendaknya mempraktikkan cara-cara partisipasi siswa yang berbeda. Yang terakhir, media pembelajaran bercakap, itu ada 5, yaitu ada papan etalase, kedua papan tulis, 3 jam dinding buatan, 4 wisata, dan terakhir yaitu permainan bahasa dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu pembelajaran keterampilan membaca. Pendahuluan, bahasa adalah alat komunikasi yang meliputi 4 keterampilan, yaitu menyimak, bercakap, membaca, dan menulis. Latar belakang sejarah metode membaca yaitu teori ini dipelopori oleh beberapa pendidik Inggris dan Amerika pada tahun 1920-an, West 1926, yang mengajar bahasa Inggris di India berpendapat bahwa belajar membaca secara lancar jauh lebih penting bagi orang-orang India yang belajar bahasa Inggris ketimbang berbicara.